Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan bahas tentang teknik sampling. Apa itu teknik sampling dalam penelitian kuantitatif? Kita akan menggali lebih jauh. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif, ini terkait dengan metode pemilihan sampel. Sebelum membahas tentang teknik sampling, kita perlu memahami istilah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau bisa juga subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi di sini cara mengambil sampel dari populasi disebut teknik sampling. Berikutnya adalah tujuan mengapa kita mengambil sampel. Yang pertama adalah karena populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Jadi, sampel ini bertujuan supaya memudahkan kita dalam melakukan penelitian karena populasi begitu luas. Misalkan kita akan meneliti siswa SMP di Indonesia. Kita tidak mungkin meneliti setiap SMP yang ada di Indonesia karena begitu luasnya jangkauan dari Sabang sampai Merauke sehingga kita perlu melakukan teknik sampling dalam penelitian kita. Baik. Berikutnya, tahap pengambilan sampel. Yang pertama adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati. Berikutnya, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data di dalamnya. Kemudian kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling jenisnya ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang jenis yang pertama, probability sampling, ada 5 di dalamnya. 5 jenis di dalamnya yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan multistage sampling. Yang non-probability sampling, di sini ada 5 juga. Yang pertama adalah purposive sampling, kemudian accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh. Kita dari yang pertama. Baik, jenis yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi peluangnya sama semua anggota populasi. Jenis yang pertama adalah simple random sampling, yaitu mengambil sampel secara acak dari populasi dengan syarat dilakukan jika anggota populasi homogen. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Teknisnya, setiap nomor yang terpilih harus dikembalikan lagi sehingga setiap sampel memiliki persentase peluang yang sama. Kenapa di sini anggota populasinya homogen? Karena kita akan memilih secara acak. Jadi kalau misalkan heterogen, kita memilih secara acak, khawatirnya yang terpilih itu memiliki karakteristik yang sama.
Padahal di situ heterogen. Jadi syaratnya itu adalah populasinya homogen. Jadi kita memilih siapapun, peluangnya sama, tidak masalah si A, si B, si C yang terpilih. Karena memiliki peluang yang sama dilakukan secara acak. Contoh berikutnya, dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 90 orang. Selanjutnya, peneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Setelah mendapatkan sampel pertama, maka nama yang terpilih dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh, sehingga probabilitas responden berikutnya tetap sama dengan responden pertama. Langkah tersebut kembali dilakukan hingga jumlah sampel memenuhi kebutuhan. Jadi misalkan dari 90 orang populasi ini, kita akan memilih sampel 30 orang saja. Kita lakukan undian, mengambil secara acak. Misalkan yang terpilih si A. Setelah si A terpilih, ditulis namanya, kemudian ini dikembalikan lagi dalam undian. Kemudian kita acak lagi, kita pilih secara acak. Satu lagi, kita tulis namanya, kemudian nama ini dikembalikan lagi dalam pilihan. Gimana kalau terpilihnya 2 kali? Kalau terpilihnya 2 kali berarti kita tidak perlu tulis lagi. Baik. Kemudian jenis yang kedua dari jenis probability sampling adalah systematic random sampling. Dalam metode ini, pengambilan sampel dilakukan secara acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 30 sampel dari 300 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya adalah 300 bagi 30, intervalnya 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok lalu diambil secara acak tiap kelompok. Contoh, misalkan pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang dalam urutan 10, 20, 30, dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian. Jadi dengan interval 10 ini, urutan yang 10, 20, 30 akan jadikan sampel penelitian. Ini disebut systematic random sampling. Baik. Berikutnya adalah stratified random sampling. Metode pengambilan sampel acak berstrata dilakukan dengan mengambil sampel berdasar tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian mengenai kemampuan kreativitas pada siswa, prestasi belajar tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Proses pengacakan diambil dari masing-masing tersebut. Jadi, di sini dibuat strata untuk prestasi belajar tingkat atas, menengah, dan bawah. Nanti kita akan teliti tentang kemampuan kreativitasnya. Disebut stratified. Kita bikin tingkatan. Yang keempat adalah cluster random sampling. Di sini adalah teknik sampling secara berkelompok yang diambil secara acak. Ngambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Misalnya, penelitian tentang ujian nasional siswa SMP. Di beberapa wilayah ini disebut areanya. Kita akan melihat berdasarkan area nanti ujian nasional siswa SMP di wilayah Banyumas seperti apa, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Ini adalah cluster random sampling berdasarkan kelompok atau area tertentu. Berikutnya adalah multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bisa bertingkat 2, 3, atau lebih. Misalkan kita akan mengambil sampel, kita pilih dari kecamatannya dulu. Misalkan dari Kabupaten Banyumas ini ada beberapa kecamatan, kita pilih kecamatannya, dari kecamatan itu terpilih desanya, dari desa itu terpilih RW berapanya, kemudian dari RW itu kita pilih RT berapa yang nantinya akan jadikan sampel.
Baik, berikutnya adalah non-probability sampling. Di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang tidak sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kalau probability sampling itu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, tapi kalau non-probability sampling, anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama. Baik, kita akan gali lebih jauh dalam jenisnya. Yang pertama adalah purposive sampling. Teknik sampling ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Pemilihan sampel terbagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Eksklusi. Baik, kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Misalnya, di sini calon responden sulit diajak berkomunikasi disebabkan sedang mengalami gangguan psikologis. Jadi, tidak menjadi bagian dari sampel karena ada kriteria eksklusi di dalamnya. Contoh purposive sampling. Penelitian tentang motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Maka kriteria inklusi yang dipakai antara lain kita akan memilih sampel yaitu peserta didik SMP atau MTS kelas 9. Wilayah sekolah Kabupaten Banyumas, kemudian di sini berarti semua siswa kelas 9 SMP atau MTS di Kabupaten Banyumas merupakan populasi penelitian kita. Tetapi ada kriteria eksklusi, yaitu peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran matematika, peserta didik sedang tidak mengalami gangguan psikologis. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini akan tidak dijadikan sampel karena ada kriteria khususnya, yaitu dia harus aktif mengikuti pembelajaran matematika. Kenapa? Karena kita akan meneliti bagaimana motivasi belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Kemudian siswa yang sedang tidak mengalami gangguan psikologis di sini bisa depresi, tidak bisa diajak komunikasi dan seterusnya. Ini bisa dijadikan kriteria khusus sehingga kita memilih yang memenuhi kriteria. Baik. Berikutnya adalah snowball sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Metode pengambilan sampel snowball atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya penelitian tentang peserta didik dengan keterbelakangan mental, kita misalkan mau meneliti tentang kaum waria, atau misalkan dengan kelompok khusus lainnya. Di sini berarti kita perlu kedekatan khusus ketika melakukan wawancara dengan responden. Misalkan kita mendapatkan satu sampel yang pertama, kita tanyakan melalui wawancara, kemudian kita bertanya pada responden pertama, kira-kira kenal tidak dengan siswa atau dengan temannya yang seperti ini. Nanti dia akan memberitahukan informasi untuk sampel berikutnya. Sampel berikutnya akan kita tanya, tahu tidak informasi tentang karakteristik yang sama dengan responden ini. Kemudian dia akan memberikan informasi responden yang lain dan seterusnya sampai terpenuhi sampel atau jumlah sampel yang kita inginkan. Baik, yang ketiga adalah accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Contoh, meneliti tentang kebersihan di sebuah sekolah. Peneliti dapat memilih sampel di sekolah tersebut tanpa sengaja
untuk mengetahui pandangannya tentang kebersihan yang ada di sekolahnya. Jadi di sini kita memilih sampel tanpa sengaja. Kita akan meneliti tentang kebersihan di sebuah sekolah, kita datang ke sekolah tersebut, kita menemui siswa yang ada di sekolah tersebut, memilih tanpa sengaja siapa yang ditemui, kemudian kita tanyakan tentang kebersihan yang ada di sekolahnya. Jadi di sini mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Berikutnya adalah kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya, sedangkan kekurangannya yaitu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui sampel yang akan kita teliti siapa saja, jumlahnya sudah diketahui. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Misalnya penelitian pada siswa yang pernah berprestasi tingkat kabupaten. Misalkan di sini dalam suatu area terdapat 25 siswa, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Inilah yang disebut sebagai total kuota sampling. Berikutnya yang kelima adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Baik mahasiswa semua, itu materi hari ini tentang teknik sampling. Jadi teknik sampling ini bermanfaat sebagai cara kita memilih sampel dalam populasi penelitian kita. Biasanya kita perlu menentukan teknik sampling ini ketika kita akan memilih responden yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data penelitian kita. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.